Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Makanya Allah sering memberi nasihat fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak rajudi mangan kopo, aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Annasu niyamun wa idza matu intabu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong nu Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek. Pensiun sumpah, hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayah mlebu neraka kok wis kecewa ya saiki tapi wayah mlebu neraka roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wayah mlebu neraka. Kok nak roh terlambat pas roh wayah mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka ghita'aka fa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka ghita'aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak
Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hak-hake Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soale kula suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Nah, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan, menikmati dunia itu tidak kebodohan. Tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu ora wani, mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu wis dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia kok juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat,
Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalalan. Jalalan budal bisa gaya bisa. Budal lu rano mana nih? Oh anu keangger wong bisa maca kitab oh. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud itu dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, kok kira-kira rawani masuk anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur lah, asing matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud. Ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai war rukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minasam. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat di tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Jadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene gue ayo wan direkam kabeh. Ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau coba sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau coba sholawat, aku teke ora tahu kepengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek. Mubalek itu kan saya naik dewe nang. Harus pokok seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarengno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi.
Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, puas. Partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak sholat. Warung dihitung, dipoling mbak malaikat. Disurvei buat dipoling orang-orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Harus sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok begitu. So wis kadung tuh, so wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali kurang sama mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Pak. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni dicelup. Terus ngerti nak wayahe yak ngono kok Allah nyelup. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karwaniku gua blok apa sopan? Kira-kira gak jawab deh. Gua blok kritik gak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala shalah pun Gusti. Hayya ala shalah pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawe lho, gak masalah. Tapi ini kan resep, no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur, fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali, masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah, lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae gak. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep moro-moro. Wah, wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Terus bahaya wedi bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah.
Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu PKI ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarisuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa? Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah cara Gus Bak ra apa-apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Juga pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten tercemar. Kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak Al-Badru. Wale napu pidato MC ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek saya elek tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren dadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek iku ngidolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Dadi ngene tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karemu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karemu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes mbek tiyang-tiyang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah nyangka wong. Ngurusin tahu tak mendarat nang kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah nerang. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iso. Lah tak koyo wong ijo urip.
Dalan dunia ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepe Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang, jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingat, dia tetap sholat. Begitu bojo ayu orang ngerasa sholat, bojo elek ora sholat, bojo elek ya menjunub menawa. Sekali orang kena gue contoh, kasus itu semua kasus. Begitu bojo ayu perawan turu karena pusing sholat orang bus misalnya. Pemenang wong jegoten wae tambah over. Mustafa kalau orang nyek jegoten liyane ora usah tersibuk. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susu piro? Cek surplus orang dagang cek. Cek badi. Iku enak adene ra ikhlas. Ora ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini udah dipitik, cara gue mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak. Dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan, tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Dia tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab, ngono niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah, pokoknya wis dadi. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin.
biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari induan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya, pakai Nabi matur untuk pengiran. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kayaknya Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat nak manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan. Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup jadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah diseblak tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sugo jalalan ngalor ngidul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang engkar. Wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting.
Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul, tapi teke uji hadun. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali, mbok KPU-ne oleh nyetujui mbok kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mohal? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek.
Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo senane masjid kene enak. Bojo tiga imangan bener kecewa be kuwe, nek kecewa kok belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI ya kepengin mapan, komunis ya kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte ya kepengin mapan. Copet nganti dadi copet ya kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan ya kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener-bener apa nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok ya. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwih akeh. Nak kue seneng kumpul kebo, kumpul wong itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali gojol satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni. Nah ono carane malah ora. Jadi mau ora sudah daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Nanti cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawab bapak lucu. Dadine wali kepengin hak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Lah kok saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih. Dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nek dadine wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nek terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orang. Aku yang manusa jadi kadang aku kepengin wah jadi kiai top. Setiap metu ke mobil di apa, wong wali, sono sing tiba-tibaan seru, no. Kerennya apa di hidup pause, tutup, topat, serah keren kisahnya akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Enak tuh saya itu yang nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak pulau kafe terus gak keren. Terus akhirnya orang ngomong kepada ulama. Berkode di ulama itu makancane rugen. Bagus banget itu makancane rugen. Untuk apa? Itu terus orang generasi ulama itu salah no pangeran. Nanti sing mulya ge monggo, sing kayak pulau ge monggo. Biasa mawon, lo tentunya. Cara oleh sing kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya.
Pokoknya pulau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok go mate gampangane terjemahan bebas sih. Mak pangeran nabian kita sano alus sampai kowe teko ning kuburan terus kala sawfa tara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti la tarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Lalu Allah sering ngertikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas la tarawunnal jahim, pas ngerti pas wae mlebu. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wama yastawilan ora padha pal baroni apa segara lho. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahron ora kudu segara pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget tawari napa? Nah cara mriki napa gitu. Tawari. Nggih. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udubah, terus banget manise. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saegot ro ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, surbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhonikus asin ujatun banget asine. Syadidul maluha, muluha itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bolet no? Bolet. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting di dunia. Lah uang penting anggar wong kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo yo ngerti nak dhuwit iku. Profesor wis kiai ngomong dhuwit penting padha bareng sak profesor roh dul. Aneh-aneh. Lu terlalu lu jogeman. Cuman kok semeneh dhuwit iku penting rono. Biasa wae. Ngono nama tambah mboten penting, penting banget sampe tawa. Mesti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan dhuwit kuwi penting biasa ora usah ngomong. Wis roh agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misale wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lalu kalau pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah. Biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, nggak usah kiai malah ngomong biar maju, lah maju nguasai itu. Itu sih ngomong ben menteri. Kiai rasa ngomong ngono, pak. Nah kadang kiai ini malah ngomong ngono. Kok jadi menteri rasa jadi kiai? Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional. Dia kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah, nabi ulama itu harus satu nabi. Nabi nak dulu dunia ngono. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa akib. Ya jenenge negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina, di Jerman supaya punya komunitas internasional. Iku sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak ya agak jadi kiai wong dadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Ya, jadi gak masalah cara boleh apa al bilad bila dulu wal ibad
batu wa fae nama asab ta khairan fa'atim. Kabeh bumi wa pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'atim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Yo jaman buat ajari materi. Engko wis ro dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah, HP iku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, mateno. Terus diajari yo ro dhewe. Omene turunan tambah ro. Mungkene wis gen gak trimo ro alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min guma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang sedhek. Wa te lahmu tori sama kuiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeling anak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wa qila lan didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khilyatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilya wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam. Kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok digedhi ya kan. Gitu akeh. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa tarolan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa ai sufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang sangking kudroy Allah. Masih saya pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tatlu butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah, kowe golek misalnya bitijaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khilu sing lebono sapa Allah la ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala annahara ing rino, yusuru sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa le. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nek ana gerhana, itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah, aku kan gak saking kesuwaine ndablek, agar seringnya nggereso ora wetan, engko sore ora neng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat.
Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik saja ning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ra melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ra melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ra melok nyupir terus kowe amen turu wae. Keting-keting tuwabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Makanya Allah sering gojlek kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Mbok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di mati bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu niku utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mek kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngilingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip ku penak dadi. Entah itu sok jumpa asan dasinan bariku ngantor penak. Wong ra roh iku penak ora wis. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip. Sing kiai ya semua. Wae politik satu pengaruh sebab ben yo men mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum nas kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan mlete lak sing penting apa? Syukur. Apa ning ndi golek syukur. Ya tapi yo lucu dosen takoki mending ngono yo lucu. Dadi sok suci. Terus piye? Golek dhuwit. Karena apa tadi profesor bagus golek duit. Saya ngomong ora profesor ya golek. Berarti kan bodoh. Yang bener jawab ya. Ya rasa jawab. Kok cara di goblok. Iya kira piye. Kok sok jawab biasa wae. Betawe ora ono ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air selama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir, ngombe glegeken rokok, bari untuk duit maklaran politik, sure pengono, jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jari malaikat ya Allah, rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim itu kok dhuwurip wong. Sebungkut sepurane. Pokoke eling suwe ngadeg kula, suwe latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Asira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te sabar-sabar siji mung masangi sama lan qamar. Iku yajri kulo mako apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mongso musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan.
Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum tas. Dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepanah. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak budina sing nyembah sira kabeh menduni sanjane Allah khairi tilane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alasna misale pira-pira berhala iku mayam dikuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sithike kulite kurma lapa fatinawati tegese kulit arine kurma soe cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana namane lugute apa iku lugute sawi, ki kura maknane lugute sawi, ana maknane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Apa cuma maknane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sebetulnya apa? Cilik. Intat ulamun ngajak sira guming asnam layas mauduakum. Berolo-berolo mbok jaluk idonga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardhan ing dalem parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sapa berolo gumun sira kabeh. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh syirikikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para brala ma'allah. Ya tabaru tegese lebaran sapa ngake mingkum saking sira kabeh. Ya tabaru tegese lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggep asnam mingkum saking sira kabeh wa min ibadatikum lan saking oleh nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi. Sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'u kalan ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala. Zat sing maha napa bijak wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail ora iso nyritani hebat kae sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini sedetail ini sehak ini senyata ini sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lho kula ngrasakno. Kula nganti ngalim ngeten ya baru kae kanca. Misalnya saya kancanan putra-putrane Mbah Mun, wong rong alim nak rong iso maca muin lanya. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Nah, mungkin kalau sampean berteman keluarga Mbak Arwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Lah saiki misale bandingno kancanan wong akal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung ngrasakno wedok akeh. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau apa? Hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Nah mulane kalau suwun kudu seneng wong soleh. Mulane agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimbainihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat, terutama ketuanya lah imamnya. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sampean langsung Rasulullah. Karena keduren. Piye jajal ke bayangno seneng Nabi, pokoke seneng Nabi langsungan lho maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi ku mesti, tapi ada apa? Tahapannya. Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Banyak wali yang mengartikan faula ikama alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, berarti mencintai sholihin dulu baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat engko nang misale enak jadi nabi misalnya, wah anak buah deh. Terus nyuwun sewu garwane akeh kan terus repot ya. Khayalmu itu salah gitu.
Tapi kalau kamu cinta Nabi dibina ulama, napa dibina ulama? Niati rabi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong soleh. Terus seneng Nabi kan pas. Oh nak ngono mandekman Nabi garwane akeh njen ngrumat wong akeh. Nak ngono Nabi zuriyae akeh dadi habae wong soleh-soleh. Mergo memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng mbek ilmu itu pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Ba tapi gak pernah ngaji, jarang. Kan enak mesti pikiran enak dadi Gus Ba. Umate akeh. Dikon mati yo nurut, kon nyemplung sumur yo nurut. Oh terus kacau. Carane seneng yo kacau kan? Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno ulama. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi. Tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu iku dhewean ning guwa. Wong mun taut-tautkan diri ning guwa. Bareng gremeng-gremeng krungu apa terus dekne metu ngaku nabi. Coba kalau senangnya dipandu ulama. Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, ra bakal ono nabi neh. Jadi dia itu menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain. Karena itu cara kita untuk mencintai nabi secara benar. Nah makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai nabi kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai nabi pasti semua orang pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, kowe ora ngarah krungu tarikh iki tak jamin. Kowe iki ning kitab gedhi ora. Menawa ya tau krungu tapi radong. Saya ngenyek sampean. Dosa aku ngenyek ambek ganjaran kumulang iku jak ganjar kumulang ora usah mbok tiru. Ben ganjaranku ora kakean ora usah mbok tiru. Ben kowe yo di ganjaran maksudnya ganjaran ngaji mbek ganjaran dinya. Karena kira itu sebenarnya untuk aku nih akhirat kan lumayan, dia hak tuntut. Tapi kan aku sekali balas terus raimbang gitu. Aneh-aneh. Harus ini tersinggungan kok cawe itu biasa wae maksudnya. Kanjeng Nabi niku Fatu Mekah niku kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Saya ulang lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi ku ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, Abai Abdul bin Abbas. Paman Abi Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah ini itu terus saniki kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini dipimpin. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat, Abi Sufyan komentarnya ini. Qad balagha mulka ibni akhika. Cek hebatnya kerajaannya ponakanmu. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadhihi an-nubuwah ngawur bocah ora pahaman. Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau enggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya akeh. Enak jadi anak buah akeh. Ya saat terus ya enak jadi ratus jagat anak buah akeh. Saat terus ya. Itu bahaya, memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, nggih memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, huwa imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ina nyembah watu, nyembah wong padha wong misalnya. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tasbih. Dadi akhirnya nifati Nabi ku imamul muttaqin. Paham ya? Imamu ahli thariqah, imamu ahli syariat.
Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, ngelihat Nabi diikuti orang banyak, ini enaknya jadi Muhammad, pengaruhnya gede. Banyak nggak sekarang orang yang nggak suka kiai, terutama zaman PKI. Nanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadano ketua preman. Tengok-tengok yang ngomong untuk setoran. Betul loh, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya kon kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Kan itu provokasinya seperti itu. Naknya membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham ya? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya artinya apa? Karena memahami kiai tidak difahami secara nubuwah. Tapi kan nak senang ulama dengan makna difahami secara nubuwah, maksudnya wirasatu nubuwah. Wah, kitab panjang keramat. Lah Gus Bak mulang ya ora ono sing gaji oleh suweneng tenanan. Sing ngaji ra paham ya suwen. Wah, iku nak gak keramat ke iso. Wah, akhirnya kan sopan. Kan ya aneh wong ra paham kok. Seneng. Wah, iku hebat. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku tak sampean. Lho keramat sampean ya. Cara ono pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Bak nek mati ngaji wajar dong kan dia paham. Kira paham? Buyu, yo istiqomah kok. Wah itu bingung peneliti ini ada apa ini? Paling enggak dianggap kekuatan magic. Gak karu-karuan malah. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu saya ulang lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qad balagha mulka ibna. Cek ponamu saya dadi raja gede, wong nurut. Saya tak pas duka, iki nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu tuh nubuah. Ya kayak begini lah misalnya. Ini wirasah nubuah. Kalau tidak nubuah gimana coba? Kalau wong delok dangdut kan wajar, delok wong ayu. Wajar lah cara sing delok akeh. Apa meneh terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar cara wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe ngaji ngene iki kan ya ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Bariku terus ngalim kok Gus Bak, ora mesti. Bariku untuk bojo ayu, ora mesti. Payu ayo, ora mesti. Dadi uripe enak, kok tetep dilakoni. Wah, iku kuno buah iku ana warisan apa? Nubuah. Kok al ulama warasatul. Dan itu nyata, lho nyata. Jajal kowe iku entuk apa jajal kok ngaji? Swarga ora mesti. Aku ya urung roh daftar ning swarga. Neraka ya ora mesti, tapi jelas mbok lewati. Potensi cebloknya mau tinggi sekali potensi cebloknya. Nana ora rencana liwat to. Rencanaku terbang, anak liwat ku ketoke wis medeni wong tenan. Dadi neraka iku mesti tak dudono. Dalane iku cuwili. Terus kowe liwat ning dhuwure. Wes ngono sik digantoli kok ngisor. Lah anak sing terbang ku ora pati digantoli, mulane wali-wali ku ambek Allah di terbangno. Ben gak kena oh. Gantoli iki tenan ya. Mulane cara wong belah iku wong pikir laut itu jenenge cara gonku wong belah. Aku tau diprotes wong belah iku kalah, jeneng wong belah iku pinter tenan. Tahu ana usum medhus Australia gitu. Wis powel tapi gak ono apa sungune. Kan lemu-lemu. Ya kula kan wong alim fikih normal, waras. Takoki wong ya sah. Wong seneng ngene, wong desa seneng butuhe daginge akeh. Awaluman sing protesi wong belah ki mesti. Gus, piye lho ngono kok sah iku piye? Wong kurban ditumpaki, nek gak ono sungune cekelan opo? Maksudnya itu cara wong belah, sing wedhus sing sah diku kurban sing sungune iku sing kok wedhus suka bumi lho. Sing berangga. Mergo dekne bayangno nggo cekelan. Wah, matekno wong. Akhirnya ya wis menjak iku wedhus sesare gak payu. Mergo dihok lah sebenarnya dibuli kowe nak korban nganggo iku. Ora iso cekelan, ceblok. Jadi fikih itu harus mendengar kaum belah. Jadi tangan-tangan masyarakat. Nah, itu rontok kacau ya, secara ilmiah kacau. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi pitu. Korban itu kan kanggo wong pitu. Nah, kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojone, pas bojone bareng Ruhin. Nah, pertanyaan esok ben bojone Mustafa itu bareng. Resiko loh korban pitu kan nggak mungkin. Suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama.
Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya istri. Lah misalnya bojomu ayu bareng Fauzi. Lah iya pertanyaannya bojomu bareng sapa? Wong korbane melok paket bareng Mustafa. Apa meneh nek sing lanang ora korban sing korban bojomu tok. Lha hukume pangeran di logika. Akhirnya kan bojomu bareng rombongan. Wong liya hati pitumu. Lah nek dosokan terus piye? Lah ngono ku agama kok diakal ngono ora usah ngono wis aneh-aneh. Lan sakniki ini wedhus teng kula sing napa? Sing Australia sing ana sumune ora payu. Mergo kula dipeksa fatwa kon sing ana sumune. Lah akhirnya ngomong nggih Mbah sing wonten sumune mawon kesane gitu. Akhire nek ngomong jare Gus Bah ya sing kudu ana sumune. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Mbah nak jenengan sing wonten sumune. Oh, tapi anggere wong diceritani jare Gus Pak korban kudu ana sumune. Matene wong. Ape tak lurusno ben wis. Ya kadang ana sing ulama-ulama fikih usil. Mosok Gus syarat korban kudu ana sumune. Sing ngomong ngono sok jare tiyang kowe ulama kok bento. Nah, maksudnya wong sing rawi ngene kok mbok ndelek iku bos. Ulama nek arep pati di dhuwit ngono akhire bingung ngomong. Ana kok ditampa ana berita apa ditampa. Njen repot dadi kiai iku repot. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong 7. Bojomu melok rombongan ikhlas ya. Lho nek ikhlas tak sahno. Nara ikhlas tak ge fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Oke baru. Wis ora usah ngono agama ora ngono. Memangnya pangeran gak kuwasa ngekeki sapi 7. Baru kayak ikhlas wong sitok dikai sapi sitok ora perlu sesekan. Lah nek iku tenan masih sapi itu mak wong 7 ora sedeng ana. Ngono iku agama iku saking regani. Maksudnya iku saking agama iku efisien 7 cukup sapi sitok cukup itu saking apikane pangeran ngono ora usah mbok tafsiri terus sapi sitok ditumpaki wong. Engko sesuk ana pertanyaan, iku nak sapi sehat, nak sehat ra kuat. Malah panjang kan? Iku kudu sapi terlatih, ora terlatih nak ditumpaki iku berat. Bocah kok Mu'tazilah. Tapi saya pastikan ya kalau suwun jenengan nak seneng Nabi kok aja langsung tapi nganggo Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau membaca solat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak bisa. Tak warai mas, khusyuk lah. Bahaya yang khusyuk. Agak dididik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi solawat penghormatan kepada kekasihnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna allaha malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau, cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, lho ke di otoritas apa? Kok ujuk-ujuk di solawat karena kanjeng Nabi? Ungkir emang bener rokok gue sapik kok. Tapi diwarai Nabi, Kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma. Berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu nggak siapa, nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu. Kan mesti kita akan ngomong, segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu di kebaikan nopo. Maka terus diwari Nabi, Kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Sayyidina. Jenenge Ruhin ya Ruhin, ra ono Pak Ruhin. Cuma tonggone pantes tuwa diundang Pak. Ngono kok diperdebatno. Mesti ae lahire jenenge Ruhin kok sing rada takzim muni Syekh. Nah, sing sedengan yang muni Pak. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya akhirnya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang.
Sering dikai duit Ruhin misalnya. Tapi Ruhin roh anak kula Hasan gak tau ngekei duit. Tentu saya kan iskal. Wong seneng aku ora seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng sak keluarganya. Kan ya tidak lucu kan hormat bapaknya tapi anaknya ndak, hormat orang tuanya, anak cucunya ndak. Maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarganya. Nah, terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nak ngendikan itu dua kali. Kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Semua nasab, dan baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib. Dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Dong. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya. Misalnya kita seneng cawe wedok, bocah wayu, priayi. Berhubung kowe seneng jengkol, sampean mbok kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mergo kowe cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik cara kowe jengkol mbek rokok. Pacaran mbok kei jengkol mbek rokok alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan itu. Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Wa rafa'na laka dzikra apa? Alam nasrah laka sadrak terus wa wada'na angka wizrak alladzi anqadha dhahrak terus wa rafa'na. Itu ada ulama menafsirkan gini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap azan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah. Itu tentu benar ya. Tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren. Karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apal. Jumlahnya terbatas. Tapi yang dimaksud warufa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafilul yatim kahatini fil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa misalnya. Mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawe Kanjeng. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawe Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawe cerita tadi katanya diantaranya Said Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan. Jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat solihin. Dari solihin naik syuhada, naik siddiqin. Kemudian bisa mencintai secara benar, mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai Nabi. Tapi ojo asal cinta harus nunggu instruksi para ulama. Karena mereka yang tahu, yang punya sanad, cara kita mencintai Nabi. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, anak kaya kepen swarga mawur aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas itu gini. Kue sungkem neng pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu warufa'na laka dzikrak. Jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis apa? Warufa'na laka dzikrak. Jadi tidak usah nunggu karena pas azan. Kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Rasulullah.
Misalnya kita tidak zina, tidak maling, tidak nyopet. Karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ya ini ya. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak banyak. Pun kalau terus dong. Ya dari kula suwun lah, pokoknya jenengan kudu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Ya mau sampai lali maksiat ini mau gara-gara ambisi dadi wali, wiridan dhewean. Keren. Akhirnya lali macam-macam sing maksiat. Tapi ya tentu dengan guru. Nah, orang guru suara kucing banggap ilham. Seradi duwe utang wakeh wiridan bengi-bengi ning guwa. Ono lawa liwat dari wahyu matane wong. Makanya harus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi karena Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Tapi kalau nggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal, dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa dihindari. Ini masyhur dawuh guru-guru kita, nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Mulai cara kula kok krungu kabar Ruhin Mustafa Walillah, wau tetep wani ngenyek. Paling amatir. Nanti ning klasmen tetep dhuwur aku. Ini mboten perkara sombong. Nanti ini kepen sak dhuwurku, iku sak dhuwure sombong. Wong kok ben dhuwuri gurune. Aku langsung protes nih mengiran. Gusti cabut sedanten ilmu nih. Coblok pok. Mboten kula ya ora kepen dhuwure sampean. Banyak wis ning dhuwure ora usah kepengen. Enak. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama di ilmu biar dengan cinta sing diridani Allah ben apa. Rasul kayak tadi, sahabat mencintai Nabi itu saja tanya, "Kaifa nusolli 'alaika ya Rasulullah?" Andai kan langsung baca salat, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding Rasulullah? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya sudah, kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Wah, lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu. Kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar. Cinta kita benar dengan cara yang benar. Menurut terus. Wal makola tu tema kola asad-isad wal isrun kang kaping pira? Pinten? Kang nomor 6 lan 20. Iku ngene, kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh saya ati ala ummati zaman nuhibbunal khamsa minal asya wa yansawal khamsa. Saat bakal teko ala ummati ngatasi umat ingsun apa zaman. Yuhibbuna kang padha seneng sapa ummati al khamsa ing barang 5. Mesti umati sing umume wong kaya kowe-kowe ngono. Aja bayangno umati sing waras-waras mboten. Kan ini wayan sona lanari sapa umati al-khamsa ing 5 minal umur. Jadi senang barang 5 melupakan barang 5. Maksudnya umati sing umum ora kaya Imam Ghazali, Imam Syafi'i gak ora mlebu. Maksudnya ora dadi bakasan iki sing umum-umum. Umume wong misale yuhibbuna dunya wa yansawal akhirah. Eling dunya lali napa? Akhirah. Yuhibbunal hayat wa yansawal maut. Seneng urip ora seneng mati. Kecuali wong-wong sing kasuse akeh walian seneng mati ora seneng. Iku wong kelainan ya. Ini kan bakas wong waras. Wa in Aisyah tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Mangqala fil yaumi khamsan wa isrina marrah." Siapa yang lafadzkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal. Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumama ta'ala firosi, kemudian dia mati setelah berdoa itu. Enggak praktekno tak rasa mati. Tak mati kalau sitok matku. Nang langsung kok bengi mbok waca. Waca jebule mati tenan. Wah, keren apa? Tapi kata orang wae mati kan gitu. Ma Israil raminat. Allahumma Allah barik laturi berkahi panjenengan ingsun fil mauti ing dalam kematian wa fima ing dalam perkara badal mauti sawise kematian. Selama tamu kono mati sapa wong ala firasi meskipun ning tempat tidure wong. Maksudnya dia mati tidak harus dalam keadaan perang bila fisabilillah iku atau huwa ajr syahid. Dia dikasih pahalanya wong sing mati syahid barokah dengan apa Allahumma barik li fil maut wa fima
ba'dal maut. Ayo marai tawar ya Allahumma barik li fil maut wa fima sedina diwaca pira? Selawe. Dina waca selawe, anak umur cek 10 tahun ya praktek nang nganti 10 tahun. Pas mati pas lali ya wis. Gak iso ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa-biasa saja katanya atau huwa ajrus syahid, kok saya statusnya ndak syahid. Pas dina iku ke mati pas lali. Jadi ulama iku ya santri ya kadang kurang ajar tenan. Wis pol kurang ajari santri kadang. Sama tak ceritani iki cerita wali lho. Sama nek gak rasane dadi wali lho. Mulane njajal sekali kan. Ana kiai iku valid kan, valid iku mati separuh. Iku karuan valid mlaku wae gangsret. Wali yang ngalim. Tak baleni wali wong alim. Ijazahi. Yang ijazahi masal ngene. Mangkola fil yaumi maca Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsil azim masyaallah kana malam yasa lam yakun doa hafizah nabi ya aku ya apal wong donga iku jare go tolak sandat tolak tenung macam-macam dhisik tak apal wong dhisik iku cek makome wedi tenung sandat saiki wis ora usah apal makome wis dijogo pangeran. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin.
Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangkana yarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan yarjuwa wal yaumil akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu enggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya enggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, anda utang saya katanya. Jadi gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin saman rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah.
Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh enggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil enggak cepet ke saya?" "Amin tu ukubatak." Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdullah bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya serang sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain enggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus enggak dimiliki semua orang. Allah enggak dimiliki semua orang, Rasulullah enggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek enggak boleh seperti itu. Enggak boleh takhassar tawasian kata Nabi, enggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang Nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad,
latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, wa amseta, gini-gini. Perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan, la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca, la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot. Karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, oh itu jobnya kayak kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Itu Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik.